dari dua sisi. Jadi Bang Deddy, Bu Dini, Presiden punya komitmen untuk anti korupsi tetap tinggi ya. Pasti. Tapi kok kemarin nggak nongol pada hari anti korupsi peringatan itu. Pada biasanya presiden-presiden sebelumnya nongol loh. Ya, karena kan memang kalau jawaban yang paling simpelnya adalah kan katanya gantian sama Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf Amin kan belum Itu pernah simpel ke ya. KPK. Yang rumit apa yang rumit? Itu yang simpelnya. Sebenarnya nggak ada yang rumit sih gitu. Bahwa memang presiden ini kan ingin menyampaikan pesan. Pemberantasan korupsi itu nggak cukup hanya dengan langkah OTT korektif, tapi juga harus dibarengi dengan langkah pencegahan preventif. Dan salah satu hal yang penting itu adalah membangun budaya anti korupsi, semangat anti korupsi sejak usia dini. Kalau kita lihat nih, misalnya dikaitkan dengan yang heboh juga kan kemarin ini ngomong hukuman mati. Sekarang seberapa efektif sih hukuman mati itu? Kita lihat misalnya China. China itu melakukan eksekusi hukuman mati paling tinggi di dunia kan. Tapi kalau kita lihat CPI-nya, Corruption Perception Index, nggak beda jauh sama Indonesia mas. Cuma beda 2 skor. Jadi tidak ada, itu adalah indikasi tidak ada korelasi langsung antara hukuman mati dengan penurunan korupsi. Tapi justru kalau kita lihat negara-negara yang seperti Bhutan, Uzbekistan, Kazakhstan, mereka nggak punya hukuman mati, tingkat korupsinya toh rendah. Nah, berarti kan memang sebenarnya selain daripada pemberantasan, korektif, OTT, penangkapan, penindakan, tidak kalah penting langkah-langkah preventif yang sepertinya kayak simple gitu ya. Tapi membangun budaya anti korupsi, membangun nilai-nilai kejujuran, disiplinan sejak dini, justru itu yang akan memberantas korupsi secara efektif in the long run. Bagaimana persepsi pegiat anti korupsi terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dini tentang Pak Jokowi? Konsepnya bagus, tapi diimplementasi pemerintah yang nihil. Saya mau nyampaikan begini, di wilayah pencegahan itu, Dini dan Bang Saur, itu ada 2 komponen kalau kita bicara pencegahan. Pencegahan yang berada pada ruang lingkup kewenangan KPK, dan pencegahan yang butuh instrumen dari negara. Pencegahan yang dimiliki oleh KPK banyak sekali, ada laporan harta kekayaan, pendidikan partai politik, dan itu juga dilakukan ke teman-teman PSI. Dini di PSI juga pasti tahu soal apa yang dilakukan oleh KPK kepada partai politik. Dan kemudian itu dilakukan, diakses kepada seluruh partai politik. Kemarin Ma'ruf Amin dalam pidato di KPK, dan termasuk juga apa yang disampaikan oleh KPK di dalam pimpinan KPK dalam pidatonya, dari aspek pencegahan, 2015 sampai dengan 2019, KPK berhasil menyelamatkan potensi state loss sampai dengan 63,9 triliun rupiah. Tapi ini kan tidak diekspos. Berbeda dengan penangkapan kalau Bang Deddy menggunakan istilah sinetron tadi. Walaupun saya tidak suka, yang bersinetron itu justru tersangka atau terdakwa. Ada yang nabrak kepala di nabrak rumah di tiang listrik. Yang bersinetron itu justru pelaku, bukan KPK-nya. Manggil orang ya sudah. Yang bersinetron itu kadang-kadang pergi ke luar negeri, mereka tidak mau dipanggil. Tapi sudahlah, itu bahasa yang tidak tepat menurut saya. Tapi apa yang dilihat, komponen di wilayah KPK itu dilakukan. Potensi state loss-nya 63,9 triliun. Jadi kalau ada yang bicara soal KPK hanya melakukan penindakan dan tidak melakukan pencegahan, tentu itu salah besar. Data statistik menunjukkan berbeda. Yang kedua, pencegahan di wilayah pemerintah. KPK ini hanya satu sekrup kecil di rumpun kekuasaan eksekutif. Siapa pengambil kebijakan di Republik ini? Ya Presiden dan DPR melalui politik hukum revisi undang-undang. Atau di pemerintah, dalam bentuk produk hukum peraturan pemerintah, belum lagi bicara soal LPNK, lembaga pemerintah non-kementerian, kementerian dan lembaga-lembaga negara. Banyak sekali stakeholder. Laras Anda ke legislatif dan eksekutif. Yang mau saya sampaikan, kewenangan pencegahan itu justru macetnya di wilayah pemerintah. Pemerintah loh ya. Saya mau contoh. Eksekutif. 2014, KPK itu sudah merekomendasikan perbaikan tata kelola BPJS. Sekarang meledak. Kerugian defisit BPJS 35 triliun rupiah. 2017, KPK sudah merekomendasikan perbaikan tata kelola dan impor bawang putih. Apa yang terjadi? Nggak diperbaiki, ditindaklanjuti oleh Menteri Perdagangan. OTT lah Bowo Sidik Pangarso. Bahkan terakhir, KPK dalam hal Kordia 2018 yang lalu, perbaikan tata kelola partai politik. Didorong keuangan partai politik naik Rp1.000. Bahkan KPK mewacanakan 6 triliun rupiah keuangan kepada partai politik. Tapi apa respon partai politik? Dibalas dengan angket, dibalas dengan revisi undang-undang. Itu yang menjadi respon. Padahal niat baiknya adalah memperbaiki demokrasi, dan itu hanya bisa dilakukan oleh presiden dengan politik will tingkat tingginya, dengan merevisi undang-undang partai politik. Problem demokrasi kita ada di partai. Begitu. Ya, saya kira gini. Pemerintah sudah melakukan banyak hal, ya. Tapi kan kita harus sama-sama paham bahwa persoalan korupsi ini ada persoalan kultur dan institusi.
ya. Dan pemerintah melalui undang-undang, negara melalui undang-undang memberikan mereka senjata yang luar biasa. Ya. Oke lah mengatakan KPK sudah melakukan ini, itu pemerintah juga sudah melakukan banyak hal dengan e-procurement, e-budgeting dan sebagainya. Dan nggak usah KPK yang katanya tadi hanya 63 triliun. LSPP kalau nggak salah saya zamannya Pak Ketua KPK ini itu hampir 250 triliun Pak. Dia nggak perlu penyadapan dan segala macam, mampu menyelamatkan uang negara segitu, potensi kehilangan uang negara. Dan kita melihat outputnya apalagi, outputnya indeks persepsi korupsi kita nggak baik-baik juga. Apakah pemerintah tidak melakukan banyak hal? Banyak, ya. Kita tahu kalau memang kan KPK ini diberikan katakanlah kayak palunya Thor gitu ya, lu ketok deh, tiap kementerian ada irjen, ya. Ada segala macam, semua ada institusi pengawasan itu. Ini yang kita pengennya memang didorong dan kita sudah melihat hasilnya. So far, not yet. To be honest, not yet. Kecuali kalau teman-teman sudah puas dengan apa yang dilakukan KPK di sana. Mungkin politiknya Karena nggak cukup. itulah hulunya. Karena politiknya nggak cukup. Kenapa? Karena kesepakatan politiknya belum cukup untuk mendorong. Apanya kesepakatan politik? Undang-undang diberikan kekuasaan pada KPK dengan segala perangkat kekuasaannya. Tapi tidak puas. Apalagi loh, soal puas tidak puas, ya silakan puaskan diri sendiri. Karena apa? KPK diberikan kekuatan itu. Kenapa tunggu ini politik apa namanya konsensus? Undang-undang itu sudah konsensus politik. Apalagi kalau bicara sudah ini orang masih korupsi, berarti masih kurang dong. Jangan langsung puas. Sudah salah. Dengan Gubernur Riau sudah begini masih korupsi, berarti belum pas dong. Berarti belum benar. Evaluasilah. Kalau menurut saya, supaya kita ini nggak anti kritik juga gitu loh. Supaya kita benar-benar melihat. Nggak, Bang Deddy kayaknya mungkin mispersepsi apa yang saya sampaikan tadi. Yang saya maksud adalah policy makingnya di wilayah eksekutif. KPK itu tata kelola beras, impor beras, tata kelola kalau bicara soal pencegahan, BPJS, pengelolaan dana desa, bagaimana mendistribusikan dana desa itu sampai kepada desa dengan cara baik, itu banyak dilakukan. Banyak kajian KPK untuk soal itu. Silakan buka acch.kpk.go.id, Dini juga mungkin masih mengakses, banyak sekali. Tapi yang kita sadari adalah KPK tidak punya kewenangan sebagai policy making. Tadi sudah policy dikasih making, palunya sudah dikasih. Iya, itu yang salah paham Bang Deddy. Ketuk palunya di wilayah penindakan dan pencegahan. Pencegahan itu yang sampai tadi, ada pencegahannya di rumpun KPK. Seperti apa? LHKPN, gratifikasi. Itu adalah pencegahan-pencegahan yang ada di rumpun KPK. Tapi ada pencegahan yang ada di rumpun eksekutif yang lebih besar, butuh perubahan kebijakan. Contoh yang terakhir saya contohkan tadi. Problem demokrasi kita adalah partai politik. Nah, PSI kan menawarkan antitesis soal itu. Dan PSI juga pasti meyakini oligarki politik kita hadir hari ini. Butuh perbaikan di kultur politik, butuh perbaikan di regulasi. Dan siapa miliknya? Pemilik perbaikan. Melulu nih saya curiga. Saya mau mencontohkan, siapa pemilik kebijakan untuk memperbaiki itu? Ya Presiden. Ya DPR, bukan KPK yang merevisi undang-undang partai politik. Pernahkah KPK membawa usulan perbaikan tata niaga impor misalnya ke Presiden dibicarakan? Pernah nggak? Bang, kalau bicara saya nanya aja, pernah nggak? Sudah pernah. Dan pada partai politik itu sudah ketemu. Mendagri sudah ketemu, Menkumham sudah ketemu. Jadi semua dicuekin gitu Menteri Keuangan sudah ketemu juga. Itu yang membuat naik jadi Rp1.000. Tapi di Presiden mentok. Karena Presiden... Apanya yang mentok? Presiden, ya masa abang nggak ngerti, masa mau revisi undang-undang mau ganggu semua partai? Bukan, kan saya begitu, bicara kira-kira. tentang kasus-kasus tadi yang Anda sampaikan, bukan kasus perbaikan tadi rekomendasi perbaikan rekomendasi kebijakan tadi. itu, pernah nggak secara khusus dibahas bersama KPK, misalnya katakanlah dalam rapat terbatas? Sudah berkali-kali KPK menyampaikan itu. Tapi Presiden tidak bertindak lebih lanjut. Saya menggunakan bahasa lebih halus, macet di pemerintah, itu saja. Oke, kita dengarkan jawabannya setelah pariwara berikut ini.